Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun saja kalian berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Masih bersama saya dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Namun sebelum kita membahas pengertian dan lebih jauh, saya ingin sedikit bertanya tentang ini pemain sepak bola atau artis ini. Nah, kalian tahu ini dari mana? Ya betul, ini adalah dari salah satu klub terkenal di Eropa, Liga Spanyol, yaitu Barcelona, Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sangat terkenal ini. Siapa yang kita tahu, laki-laki semua orang tahu ini. Kemudian yang ini adalah salah satu juga artis yang tersohor di Indonesia, sangat terkenal sekali. Ini adalah salah satu grup vokal Blackpink ya, sangat terkenal dari Korea. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok bisa artis-artis ini terkenal hingga sampai Indonesia? Sehingga apa yang terjadi dengan artis ini, apa yang dia bermain termasuk si Lionel Messi tadi bisa kita nikmati sekarang juga? Jawabannya adalah karena globalisasi. Selanjutnya, apa pengertian globalisasi itu? Globalisasi secara umum atau bisa dikatakan universal atau secara umum, global secara umum. Nah, kalau pengertian secara umum, globalisasi adalah proses pengintegrasian manusia dengan segala macam aspek-aspek ke dalam satu kesatuan masyarakat yang utuh dan yang lebih besar. Jadi diibaratkan kita sebagai masyarakat Batam, masyarakat Indonesia itu satu kesatuan dengan masyarakat dunia. Jadi tidak ada sekat lagi antara ibaratnya orang Inggris dengan orang Amerika dengan orang Indonesia. Jadi menjadi satu kesatuan masyarakat yang besar gitu loh. Maka disebut globalisasi. Sedangkan Siro Sumarjan memberi pengertian globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia mengikuti sistem kaidah-kaidah yang sama. Jadi satu kesatuan sama juga. Jadi kita itu dianggap dunia ini satu kesatuan, tidak ada bataskan lagi. Apa yang terjadi di Amerika sana, saat ini Indonesia bisa mengikuti perkembangan itu. Apa yang terjadi di Indonesia, orang Amerika, orang Eropa itu bisa merasakan. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk globalisasi. Apa sih bentuk-bentuknya? Nah, globalisasi itu ternyata bentuknya ada di bidang budaya. Misalnya tadinya wayang, kesenian ya, wayang kemudian berubah menjadi lebih modern lagi, ada gitar, ada band dan lain sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi, yang tadinya barter, perdagangannya, terus kemudian sekarang udah menggunakan uang, terus kemudian sekarang sudah menggunakan mesin ATM, kredit card. Bahkan sekarang perdagangannya menggunakan perdagangan online, via online. Selanjutnya di bidang yang ketiga, sosial. Di bidang sosial, dulu ketika kita mau rapat, kita mau bertemu, mau silaturahmi, harus ketemu langsung tatap muka. Tapi sekarang sudah ada media misalnya lewat WA group, lewat lewat FB. Bahkan kalau mau tatap muka langsung, kita bisa menggunakan media Zoom dan meeting, sehingga interaksinya langsung itu berkurang. Kemudian yang keempat, bidang transportasi. Kalau dulu menggunakan kuda atau dokar, andong, sekarang bisa menggunakan pesawat terbang. Jadi kita bisa lebih cepat sampai. Dulu ke Amerika membutuhkan waktu 1 tahun naik kapal ya, tapi kalau sekarang tinggal naik pesawat, tidak mencapai 1 hari udah nyampe ya. Kemudian bidang teknologi ya, komunikasi dulu pakai kentongan, sekarang pakai laptop, pakai internet dan lain sebagainya, jadi lebih cepat. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh globalisasi dalam aspek
yang positif dan negatif. Jadi pengaruhnya itu apa? Yang pertama di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi membanjirnya barang-barang dari luar. Kedua, harga barang-barang semakin murah dan kompetitif. Yang ketiga, bermunculnya mall atau pusat pembelanjaan. Selanjutnya, banyak investasi dari luar negeri yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, mendapat membelanjakan dengan kartu kredit, internet, dan ambil uang via ATM. Dampak negatifnya adalah matinya usaha kecil yang tidak kompetitif. Yang kedua, munculnya kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani. Yang ketiga, upah kerja yang belum profesional atau masih rendah. Yang keempat, jumlah angka pengangguran semakin tinggi. Kemudian di bidang sosial budaya, diantaranya adalah terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Kemudian positifnya adalah kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan maju. Kemudian tumbuhnya sikap kompetitif secara sehat. Kemudian tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Kemudian terjadi pengembangan pemikiran yang kreatif dan rasional. Ya, negatifnya kesulitan mengendalikan dan seleksi masuknya budaya asing yang tidak sesuai. Kemudian mudahnya memperoleh barang-barang ilegal seperti ganja dan lain sebagainya. Dan selanjutnya makin meningkatnya budaya kekerasan di dalam masyarakat. Baiklah, itu tadi materi tentang globalisasi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti, dan selanjutnya sebagai tugas kalian ringkas intisari dari pembelajaran hari ini, kemudian tulis di chat Google Classroom ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.